Jadi Pak, mengenai MBG nih. MBG ini kan sistem makan bergizi gratis ya. Dan itu apakah peran MBG ini akan menggeser peran orang tua? Apakah? Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mas Faris Sofanadi, dalam edisi Pendidikan bersama narasumber kita, Bapak Hari Saputra Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita langsung lanjut ke pembahasannya. Jadi Pak, mengenai MBG nih. MBG ini kan sistem makan bergizi gratis ya. Dan itu apakah peran MBG ini akan menggeser peran orang tua? Apakah akan sangat menggeser atau tetap normal-normal seperti biasa? Gini ya, kita sebagai bangsa yang besar sekali lagi, kita harus menghargai local wisdom kita. Kita harus memberi kail dan bukan memberikannya. Kita harus memberikan dampak aslinya menuai setelah kita menabur. Tidak mungkin kita menuai dulu baru kita menabur, terbalik. Nah, itu konsep dasar di mana ini diputar balikan dengan ini. Memang ekonomi berjalan, dengan konsumsi, kita bisa menggerakkan ekonomi. Tapi ini kemubaziran, ini pemborosan, ini tidak punya strategi. Strategi kita adalah menjadi bangsa yang produktif, produsen. Pemborosan gimana Pak maksudnya itu Pak? Jadi gini, kita tahu alokasi dana itu bisa kita masukkan kepada sektor-sektor yang bisa menggerakkan ekonomi itu sendiri. Pendidikan itu harusnya jangan seperti sekarang. Pendidikan itu namanya cost center, pos biaya. Pendidikan kita harusnya produktif. Orang-orang menghasilkan kesejahteraan di pendidikan. Itu mengapa kita sebut sekolah menjadi poros peradaban, karena sekolah itu tempat kita meningkatkan kesejahteraan kita. Nah, Bukan menjadi konsumtif di sekolah. Kalau mau konsumtif ya boleh, kita memang harus makan. Tapi apakah ekonomi hanya memuaskan perut kita saja? Tidak, kita harus ini ke atas investasi terbaik sebetulnya. Bukan ke bawahin dengan makan gitu. Berarti ini jatuhnya itu program makan bergizi gratis ini lebih dipentingkan dibandingkan peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur sekolah berarti? Ya, itu salah satu aspek saja. Selama ini sekolah juga belum bisa menjadi pusat peradaban karena belum bisa tadi kail itu menjadi industri. Ya, maksudnya kalau terkait dengan ikan ya, kail itu bisa harusnya menjadi industri es, industri perikanan yang menghasilkan produk-produk air, makanan berkaleng, segala macam. Itu semua kail, bukan ikannya. Jadi kita belum bisa mengindustrialisasi secara beradab pendidikan kita. Jadi bukan juga menjadi seperti di Amerika menjadi uang harus dibeli dengan uang pendidikan itu, tapi membuatnya menjadi industri yang beradab. Dan itu menggabungkan antara kreativitas, menggabungkan tentang produktivitas, menggabungkan tentang strategik. Jadi melihat masa depan itu seperti apa. Dan Indonesia menjadi poros pendidikan global itu bukan suatu yang itu menjadi suatu niscaya suatu saat nanti. Oke, jadi mungkin itu pembahasannya ya. Masya Allah luar biasa. Sangat dalam sekali ya. Di luar nalar pembahasannya ya. Ada juga nggak sampai kepikiran sampai situ gitu loh. Jadi itulah pembahasan untuk singkat kali ini ya.